Ini pohon cabenya sudah mulai berbuah. Ini saya lakukan percobaan sistem tetes dan sistem sumbu. Ini adalah sistem sumbu, baru saya isi airnya. Yang sana sistem tetes, yang sebelahnya juga sistem tetes. Itu sistem tetes ya. Ini yang leres ini semua saya menggunakan sistem sumbu. Sistem sumbu itu yang dalam polybag besar. Polybag besar, botol tempat penampung airnya saya masukkan ke dalam, atau saya satukan ke dalam polybagnya agar tidak tumpah bila tersenggol kucing atau tikus. Sejauh ini tanaman terpenuhi kebutuhan airnya ya, itu terutama yang memerlukan air banyak adalah ciplukan, itu sebelah sana. Buahnya sudah banyak. Saya biarkan biar sampai dia dapat bisa dijadikan untuk bibit, yaitu bila sudah tua yaitu akan jatuh sendiri, rontok ke bawah, itu nanti bisa dijadikan bibit. Inilah percobaan yang saya lakukan. Tanaman-tanaman di dalam pekarangan yang sempit. Masing-masing sistem itulah, sistem sumbu sama sistem tetes itu punya keunggulan, terutama sistem tetes yang punya keterbatasan bagi tampungan airnya, yaitu akan netes terus, itu seperti itu. Dan bisa kita perkirakan akan habis itu air yang ditampung di dalam botol kecil ini. Kemungkinan bisa 3 jam 4 jam harus sudah dicek ulang. Sementara sistem sumbu ini dari pengalaman yang saya dapatkan dalam beberapa hari ini saya menggunakan sumbunya menggunakan bekas keset ya, bekas keset. Jadi yang ini lebar isinya sumbunya, sementara yang lain kecil-kecil. Jadi kalau yang lebar seperti ini bisa menyalurkan air untuk menyiram tanaman ini adalah lebih banyak. Jadi indikasinya air yang di dalam botol dalam setengah hari atau 1 hari sudah banyak berkurang. Artinya air yang keluar untuk membasahi tanaman cabai ini cukup banyak, artinya memadai, sehingga cabai yang disiram menggunakan sumbu ini tidak layu. Jadi harus kita perhatikan kalau pakai sistem sumbu ini, sumbunya harus banyak sehingga kita bisa memprediksi, bisa memperkirakan kebutuhan dari tanaman cabai ini terpenuhi. Indikasinya bahwa air yang dibutuhkan itu terpenuhi adalah tanah yang ada di sekitar batang, misalnya seperti ini. Tanah yang di sekitar batang itu selalu lembab, jadi tidak sempat kering. Itu yang kita akan melihat sana. Itu saya akan pasang sistem sumbu untuk tanaman ciplukan, atau ada istilah lain yang digunakan adalah cecendet. Tanaman itu sekarang sudah jarang yang membiarkan membudidayakan. Saya mencoba untuk memperbanyak tanaman ciplukan ini.
dia itu mudah sebetulnya menanamnya. Pernah saya tunjukkan ke dalam di video yang sebelumnya, dan kita akan beralih ke sana untuk memasang botol-botol untuk dengan sistem sumbu. Kelebihan sistem sumbu itu memasangnya lebih mudah, tidak perlu dirakit secara khusus, tidak perlu dipasangi keran untuk mengeluarkan air yang ada di botolnya. Jadi jauh lebih mudah dibanding sistem tetes dengan botol yang saya balik itu, karena harus ada support atau dari batang-batang atau dari bambu untuk tempat dudukan dia atau memasang botol itu yang terbalik. Ini kelompok tanaman cecendet yang saya kelompokkan agar memudahkan dalam pembagian penyiramannya, karena tanaman ini lebih banyak memerlukan air dibanding tanaman cabai. Dan kalau melihat buahnya yang lebat seperti ini sungguh menggembirakan. Satu pohonnya cukup banyak. Ini yang sejauh ini yang saya tahu belum banyak yang membudidayakan tanaman ciplukan ini, cecendet itu. Lihat ke sana. Memang ini usianya jangka pendek. Jadi artinya setelah berbuah beberapa kali kemudian dia akan mati, harus digantikan dengan tanaman yang berikutnya, regenerasi atau peremajaan. Ini saya sedang eksperimen menggunakan penyiraman sistem sumbu, karena memang tanaman ini memerlukan banyak air. Ini dia, saya gunakan botol bekas yang volumenya sekitar 1 liter per botolnya. Ini dia tanaman yang sedang saya kembangkan, tanaman cecendet atau ciplukan. Tanaman cecendet, melihat buahnya yang kayak lampion, ada bungkus luarnya, di dalamnya ada bohlam. Cukup menarik dan cukup menghibur buat saya, cukup menghibur. Ini tanaman yang saya tanam di pekarangan rumah untuk memaksimalkan produktivitas halaman rumah saya. Demikian.